Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwah sekalian rahimakumullah pembahasan kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mana ini hadis masih berkisar faedah dari khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam yang agung di hari Arafah. Dan kita langsung membahas pembahasan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya lebih detail insyaallah. Pembahasan kali ini biiznillah taala yaitu membahas kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un. Yang maknanya setiap perkara jahiliyah itu ada di bawah telapak kaki saya, yaitu saya injak-injak perkara jahiliyah ini. Semua perkara jahiliyah itu saya injak-injak, tidak dipakai oleh Islam. Namun nanti ada hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah yang diamini dan diteruskan oleh Islam. Maka Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'. Setiap perkara jahiliyah itu ada di bawah telapak kaki saya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, wa hadza yadkhulu fihi ma kanu alaihi min al-'adati wal ibadat. Masuk ke dalam perkara jahiliyah setiap bentuk peribadatan dan juga adat, kebiasaan yang ada pada mereka. Jadi ada ibadat, ada adat. Ada ibadat, ada adat. Kalau ibadat itu berarti ada sisi religiusitas, ada maksud secara keagamaan. Kalau adat yaitu sesuatu yang berulang atau tradisi yang tidak berdasarkan keinginan untuk beragama dan mencari pahala dari situ, maka itu adat. Ini mencakup segala bentuk peribadatan jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah. Mithlu da'wahum, seperti seruan mereka, ya la fulan, ya la fulan. Makna dari wahai la fulan yaitu wahai fulan tolonglah, wahai fulan tolonglah. Ya, jazakallahu khair. Kalimat wahai fulan tolonglah ketika tersakiti misalnya, ketika kesulitan, ya la fulan, ya la fulan, dan menyebut fulan ini yaitu orang yang diagungkan, sehingga mudahnya untuk tidak bertawakal pada Allah, mudahnya bergantung kepada makhluk. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Dan seseorang ketika dia kesulitan, kemudian pusat pikirannya langsung tertuju kepada makhluk, bukan kepada Allah terlebih dahulu, maka dikhawatirkan di sini ada penyerupaan terhadap sikap jahiliyah dalam
menghadapi kesulitan atau masa fitnah. Kemudian di sini juga bisa ya la fulan dimaksudkan dengannya yaitu fanatisme. Dimaksudkan darinya adalah seruan atas dasar fanatisme dengan membangga-banggakan pemimpin kabilah, ya, sehingga memamerkan nama itu ketika terjadi sesuatu. Ya. Maka di sini coba kita lihat, mungkinkah di Indonesia ini ada ketika merasa dikecewakan atau merasa dimusuhi, kemudian langsung menampilkan identitas bahwasanya dirinya adalah dari suku fulan atau keturunan fulan. Ini sebenarnya bukan sikap kesatria, ya, nggak perlu memamerkan hal-hal itu, ya, nggak perlu memamerkan hal-hal seperti itu. Dan begini jemaah, kadang-kadang kita orang tua mendidik anak-anak kita yang masih SD. Kamu kalau disakitin sama orang, bilang bapak kamu tuh fulan. Ya. Bilang aja bapak kamu fulan. Kalau dulu di zaman-zaman dulu, ya. Kamu kalau ada disakitin sama teman, bilang bapak saya wartawan gitu. Maksudnya supaya orang takut kejahatannya itu nanti diwartakan oleh wartawan, yaitu bapaknya anak yang dijahati ini. Sebenarnya ini bukan pendidikan yang baik, dan Nabi SAW tidak pernah mengamarkan atau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mendidik anak dengan cara seperti itu. Tentunya ketika anak, saya tidak bermaksud mengajarkan bapak-bapak, tapi mengingatkan saja bahwasanya iddia atau seruan dakwah dengan menyebut nama fulan, wahai fulan, saya adalah, misal menyatakan ketika disakiti, saya adalah anaknya Ustadz fulan, saya adalah anaknya menteri ini, saya adalah anaknya Pak RT, dan seterusnya. Saya adalah, bapak saya tentara loh, bapak saya polisi loh. Ini adalah kalimat-kalimat kalau terlontar di anak, maka harus segera diralat. Harus segera diralat. Kenapa? Karena ini tidak menjadikan anak itu ksatria, tidak menjadikan anak itu bisa menghadapi ujian ke depannya, melainkan mengandalkan ketiak bapaknya. Maka ini tidak layak, tidak layak jemaah sekalian. Dan ini menuju ke masalah ta'assub dan tawakal kepada selain Allah. Lebih afdal kita katakan kepada anak, kalau misalnya kamu bermasalah sama orang, ingatkan orang itu pada Allah. Itu lebih afdal jauh. Katakan ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Kalau ada anak bisa diproses atau dididik seperti itu memberikan influence yang baik untuk environment-nya, untuk teman-temannya. Dan bahkan mungkin guru yang mendengar itu akan melihat ini didikan bagus ini. Pasti gitu. Dibandingkan menyeru bahwa saya anaknya Bapak fulan, saya anaknya ini, ya, tidak perlu seperti itu. Ya. Karena itu justru menjurus menuju ke perkara jahiliyah. Ada sisi fanatisme, ada sisi mengandalkan makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah kalau bisa hal-hal seperti ini, ya. Bahkan ada juga kritikan di Jawa Timur. Kenapa sebagian Gus itu kok mentang-mentang gitu loh. Gus itu kan sebutan untuk seseorang yang merupakan anaknya kiai, yang kadang-kadang semena-mena atau mentang-mentang. Nah, murid-murid juga nggak bisa melawan karena ini Gus, ya, sehingga mentang-mentang. Inilah, ini didikan yang tidak baik. Walaupun mungkin bapaknya ulama, tapi ketika membuat anak merasa ujub dengan status bapaknya sebagai tokoh masyarakat, ini enggak. Malah rata-rata kemudian anak-anaknya malah enggak jadi apa-apa, ya. Dan juga, ya tentu kita jangan membanggakan orang tua kita begini begitu. Lah kita apa gitu kan ya? Itu lebih afdal. Ya. Maka dakwah jahiliyah
menyeru kabilah fulan, menyeru nenek moyang fulan dengan maksud membanggakan keluarganya atau kabilahnya, maka ini perkara jahiliyah. Kemudian wa mithlu a'yadihim, tidak boleh juga kita mengikuti hari raya mereka. Wa ghairi dzalika min umurihim, dan lainnya dari urusan-urusan mereka yang khusus mereka yang lakukan, bukan orang Islam. Jadi ada hari raya agama lain, maka haram bagi kita untuk merayakan di sini dalam arti meridhoi dan juga turut serta, meridhoi dan turut serta, berkecimpung atau ikutan, bahkan meskipun ikutan di lapak, ya membuka lapak di hari raya mereka, di perayaan mereka, maka ini sesuatu yang tidak pantas, bahkan dilarang dan tidak boleh, bahkan bukan ya tidak boleh. Ya, hari raya yang khusus mereka yang lakukan, maka nggak boleh kita membuka lapak di situ. Ya, memang tidaklah serta merta menjadi kafir, tidak, bukan menjadi kafir, melainkan di sini ada sisi seolah-olah restu atau ridha terhadap hari raya mereka, yang itu semua adalah kebid'ahan atau kesyirikan. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, nanti akan ada pasukan yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, namun yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian pada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan tanah, membumikan mereka dari awal pasukan sampai akhir pasukan, jeblos semua ke tanah, dibalikin sama Allah, dikubur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka ada pedagang, ada apa gitu? Ya, maka kata Nabi SAW, innama yub'atsuna biniyatihim, mereka akan dibangkitkan di hari akhir nanti dengan diperlihatkan niatan asli mereka apa maunya. Maksudnya begini, akan ada orang-orang yang akan menghancurkan Mekah. Ketika mereka sampai di Baida atau di Baida, berada di suatu tanah lapang luas menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah. Kemudian akan ada orang-orang dari kampung-kampung sekitar yang menjajakan barang dagangan mereka kepada pasukan ini untuk dibeli. Ini pun pasukan orang-orang yang kufur kepada Allah dan pengen menghancurkan Ka'bah. Dan ini suatu tindakan atau suatu hal yang tentu Islam menentangnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala akan hukum semuanya dari awal sampai akhir, walaupun ada banyak pedagang yang sedang melayani pasukan-pasukan itu. Misalnya sekarang ada Starling ke situ, Starbucks keliling, ya, tukang buat ngopi dan itu kasih itu untuk melayani mereka yang lagi istirahat tuh pasukan-pasukannya. Pada pasukan itu pengen ngancurin Ka'bah. Nah, orang-orang ini mungkin Muslim nih yang apa? Yang melayani ini Muslim, jualan gorengan. Kayak misalnya tol lagi macet, tiba-tiba ada warga kampung ngeblusuk, kemudian apa? Jualan kacang, jualan asinan, jualan ini gitu. Ya seperti itu modelnya. Tapi ini tol beda, enggak, jangan disamain nama ini ya. Maka kemudian Allah Ta'ala hukum semua pasukan itu dari awal sampai akhir, karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ oleh para pedagang. Maka Allah hukum semuanya dengan Allah azab, semuanya ambles. Dan kata Aisyah, ya Rasulullah, itu kan kok kena azab, kan di situ ada tukang asongan atau pedagang yang nyari niaga, nyari harta di situ, nyari penghasilan buat keluarganya. Maka kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan sesuai niatan mereka, itu niatan dagang. Tapi di dunia kena azab. Kenapa? Karena berkecimpung di situ, berangkat dari hal itu. Maka kita sebenarnya tidak boleh untuk membuka stand di perayaan orang-orang kafir. Bahkan pun begitu, membuka stand di perayaan-perayaan bid'ah sebagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena itu seolah-olah kita setuju dengan mereka. Dan kalau kena azab, kita akan kena juga persis seperti orang-orang itu kena azab. Ya, orang-orang yang merayakan hari raya kekufuran itu kena azab semua. Ya begitu. Ya. Jadi dilarang kita untuk membuka stand di perayaan-perayaan kufur dan semisalnya. Di daerah perbatasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Anda tidak mau menyebutkan nama perayaannya karena berisiko keras ya.
Itu ada perayaan sedekah bumi yang mana itu rutinitas tahunan, membuat macet, tapi di situ terjadi bazar. Ya, bazar maksudnya banyak pedagang-pedagang yang kemudian buka stand di sana sampai jalanan di portal ditutup. Dan itu berlangsung selama mungkin beberapa hari. Ada sedekah bumi dan itu perayaan syirik di sana. Nauzubillah min dzalik. Itu masyhur dan daerah tersebut walaupun bukan daerah terpencil, bukan daerah desa, bukan. Itu masih banyak dukunnya juga di situ. Daerah situ putarannya masih banyak dukunnya. Nah, apa hukum membuka stand di situ? Haram kita bilang. Haram. Taib. Kemudian ada beberapa rekan ikhwan bertanya, Ustaz, itu di situ banyak barang-barang murah. Ya. Itu gimana ya? Beberapa ikhwan beli di situ, lumayan. Barang tetap halal sebenarnya secara zat ya halal barangnya. Cuman sikap dan perbuatan membeli di stand-stand mereka itu ada bentuk penyetujuan dan seolah-olah ridho terhadap itu walaupun memang hati enggak ridho. Kita enggak ikut dengan itunya tapi kita hanya ambil bonusnya aja. Maka ini jangan. Hindari kalau kita udah ngaji, ya apa sih nilai dan value diskon tersebut dibandingkan dengan sikap yang sebenarnya melanggar gitu loh. Maka hindari hal-hal seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita dikasih dan itu kita nggak pernah hadir di situ, tapi dikasih aja gitu. Ya khalas manfaatin silakan, ngasih orang silakan. Tapi kalau kita datang ke stand-stand yang di tempat-tempat yang merupakan hari raya syirik atau bid'ah, maka itu seolah-olah apa? Seolah kita ridha dengan semua itu. Ya, begitu jemaah sekalian. Jadi hukum-hukum seperti ini ada rinciannya. Walaupun barangnya tetap halal, tetapi yang diharamkan adalah apa? Sikap dan perbuatan. Begitu. Baik. Kemudian juga kata Syekhul Islam rahimahullah, "Tsumma khassa ba'da dzalika ad-dima'a wal amwal allati kanat tustabahu bi'tiqadatin jahiliyatin." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan beberapa perkara, yaitu masalah ad-dima, menumpahkan darah, dan al-amwal, masalah harta, yang mana dahulu di zaman jahiliyah boleh dirampas harta, boleh ditumpahkan darah menurut keyakinan jahiliyah. Kita tahu orang-orang Arab itu mudah menumpahkan darah ketika ada ketersinggungan rasial, ketersinggungan antar kabilah. Itu sangat mudah sekali untuk menumpahkan darah. Dan juga untuk melucuti apa? Melucuti harta hanya karena ketersinggungan dan semisalnya. Dihalalkan dulu ketika di masa jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah. Nah, contoh di antara disebutkan oleh Nabi. Min riba alladzi kana fi dhimami aqwamin. Di antaranya masalah riba. Beberapa kaum dan kabilah itu menerapkan ransom atau riba, denda riba dan semisalnya terhadap kabilah lainnya, yang itu diharamkan dalam Islam. Setelah datang Islam itu haram, ditanggung oleh beberapa kaum, beberapa orang. Kemudian juga ada wa min qatilin qutila fil jahiliyati qabla islamil qatil wa ahdi, dan juga masalah pihak yang dibunuh, ya, pihak yang dibunuh, tentang orang yang terbunuh di masa jahiliyah sebelum Islamnya si pembunuh dan sebelum kedatangan Islam, atau sebelum Islamnya orang yang terbunuh dan zamannya. Ketika itu masalah darah, pembunuhan, ya itu cukup kacau sebenarnya dari segi kejadiannya dan juga peraturannya. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, imma li takhsisiha bidzikri ba'dal am wa imma li anna hadha isqatun li umurin muayyanah. Hal itu yang disebutkan oleh Nabi SAW khusus dengan penyebutannya setelah makna umum, yaitu telah ucapan semua urusan jahiliyah berada di bawah telapak kakimu, atau bisa juga karena hal itu menggugurkan perkara-perkara tertentu yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah sebagai hak. Maksudnya, di zaman jahiliyah ada beberapa perkara yang menurut orang-orang jahiliyah ini hak, ini benar. Bahwasanya pihak yang terbunuh berhak begini begitu, bahwasanya pihak yang memiliki harta berhak begini begitu, padahal hal tersebut zalim, tidak berhak.
Jadi dibatalkan oleh syariat Islam setelah munculnya Islam. Maka di sini yang digugurkan adalah masalah hak, bukan masalah keumuman dari perkara jahiliyah. Fala tadkhul fil awal kama lam tadkhul ad-duyun allati thabatat bi bai'in sahih aw qardin wa nahwi dhalik. Maka ada hal-hal yang memang kebiasaan-kebiasaan umum di masalah jahili, di orang-orang jahiliyah ketika itu, yang mana masalah-masalah kebiasaan umum ini itu ternyata tidak terlarang dalam Islam sebenarnya. Ya, seperti hutang-hutang yang memang dia sabit, yaitu terbukti dan tetap, hutang-hutang yang ada disebabkan bai' sahih, yaitu transaksi yang sah, jual beli yang sah, juga qard, yaitu hutang berupa uang, pinjaman. Jadi ada hutang tapi dengan akad jual beli dan sahih, itu ada, yaitu yang disebut dengan jual beli non tunai atau jual beli kredit. Ya, selama tidak ada ketetapan riba, tidak ada denda keterlambatan, tidak ada klausul riba, maka hutang semacam itu disahkan dalam Islam. Itu ada di zaman jahiliyah, ada. Ya, misalnya jual dulu barangnya, ambil dulu, nanti dia ngutang dulu dah. Ngutang dulu, ntar bulan kapan lunasin itu. Nah, ini kan jual beli tapi dengan cara yang sahih. Jual beli kredit, ya itu boleh. Sekarang juga ada jual beli kredit. Nah, kemudian qard. Adapun qard. Jadi ada namanya dain, ada namanya qard. Ya. Ada namanya dain, ada namanya qard. Dain itu hutang secara umum. Bahkan termasuk hutang ma'nawi juga dain. Ya. Ya, jadi dain itu hutang, qard itu hutang. Namun apa bedanya dain dengan qard? Dain itu lebih umum dari segi hutang. Mencakup hutang ma'nawi dan mencakup hutang materi. Dan qard itu termasuk bagian dari dain. Sama-sama maknanya hutang di Indonesia. Namun dain lebih umum. Dain lebih umum. Misalnya ketika Anda misalnya saya punya barang, saya produsen barang, Anda pengen jualin. Kemudian antum Anda pinjam dulu Anda ngutang dulu ya. Anda ambil dulu barang 50 pieces. Nanti insya Allah bulan depan Anda balikin sesuai dengan harga yang antum tetapkan untuk 50 pieces ini. Maka ya fadhal antum bawa. Ya, dicatat kemudian hutangnya ada saksinya, misalnya 2 orang, bahwasanya antum hutang senilai 10 juta karena mengambil 50 item produk Anda. Maka barang antum bawa. Antum dapat duluan barangnya dan antum ngutang sama Anda uang, maka ini dain. Kemudian ini dain yang sifatnya material. Ada dain hutang yang sifatnya ma'nawiyah. Kata Nabi SAW, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Dia memang belum tentu materi janji itu. Melainkan secara zat, janji secara zat belum kontennya. Janji secara zat itu hutang. Ya, menjanjikan sesuatu berarti kan promising dan harus mengkompromis, harus mengadakan nanti apa yang dijanjikan. Maka ini hutang ma'nawi. Nah, kemudian urusan qard. Qard ini lebih ke apa? Lebih ke hutang yang bersifat nilai mata uang. Maka ini qard. Maka ini qard. Maka qard dibedakan dengan dain, walaupun qard termasuk bagian dari dain. Maka kalau misalnya antum minjam sama Anda 2 juta, maka itu termasuk disebut qard. Dan itu yang namanya disebut kredit. Kredit dari bahasa Arab, dari kata qard. Kredit, ya gitu. KRD. Kredit, qard. Ya dari situ. Dan kredit itu kan berkaitan dengan uang sebenarnya. Sebenarnya selalu berkaitan dengan uang, bukan barang, melainkan dengan uang liquid. Maka itu lebih ke qard. Nah, di zaman itu, zaman jahiliyah, namanya hutang qard itu ada. Hutang qard itu ada. Makanya yang biasa mengandung unsur riba nasi'ah, riba tambahan itu adalah bai' ad-duyun, yang biasa itu di al-qard. Biasanya di qard. Tambahan-tambahan di kredit, di uang gitu loh. Misalnya antum bilang, Ustaz, Anda pinjam dari antum 1 juta. Ya. Nah, kan nanti akan antum balikan 1 juta dengan uang yang berbeda tapi nilainya 1 juta. Anda ngasih antum kemudian 100 ribuan 10.
Nanti bulan depan tanggal 1 tolong balikin ya. Ya, antum balikin kemudian dengan 50 ribuan 20 pieces. Nah, ini kan enggak masalah, ini qard, enggak ada masalah. Namun ketika terjadi nasi'ah tambahan, ya, antum hutang misalnya 1 juta dengan klausul nanti balikinnya 1,2 juta ya. 1,2. Maka ini 200 ribu ini riba. Karena ada klausul ini jadinya apa? Jadi riba. Riba tambahan di sini, ziyadah, nasi'ah, ziyadah, ya, dari qard. Makanya kata sebagian dari fuqaha, kaidahnya masyhur yaitu kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap kredit, setiap hutang uang, ya, atau value, kalau misalnya ada tambahan manfaat, manfaat ini umum, baik manfaat berupa jasa, manfaat berupa benda, manfaat berupa nominal, maka semua manfaat tambahan itu adalah riba. Kalau misalnya antum misal ngutang sama anak 1 juta, terus kemudian anak kasih klausul, ya tapi oke, antum nanti bayar bulan depan 1 juta, tapi selama 2 minggu ke depan anak minta tolong antum anterin anak ke pasar ya. Maka tambahan anterin anak ke pasar ini manfaat, dan ini termasuk riba. Ini termasuk riba dalam jual beli, dalam hutang. Ini termasuk riba dalam hutang. Dan ini yang ada di riba jahiliyah juga ya seperti ini, tambahan-tambahan manfaat seperti ini. Ya begitu. Yang itu dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wala yadkhulu fi hadzal lafzi ma kanu alaihi fil jahiliyati wa aqarrahu Allah fil Islam. Kemudian ada juga perkara-perkara yang di sini perkara-perkara itu masuk tidak masuk ke dalam yang di bawah telapak kaki Nabi SAW, yang dibuang oleh Islam, tidak termasuk. Ada perkara-perkara yang ditetapkan dalam Islam, walaupun itu di jahiliyah ada, di Islam juga ditetapkan. Kal manasik, seperti manasik haji. Seperti manasik haji itu di jahiliyah ada, di Islam juga ada, namun tentu ada polesan tata cara yang lebih afdal. Namun manasik haji itu secara global ada. Seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seperti sudah diketahui bahwa kaum Quraisy itu tidak wukuf di Arafah, tetapi mereka wukuf di Muzdalifah. Oleh karena itu, dalam hadis Jabir disebutkan bahwa Nabi SAW datang hingga beliau ke Arafah dan beliau dapatkan kemah sudah dibuat untuk beliau di Namirah. Lalu perawi berkata, Quraisy tidak ragu bahwa Nabi akan menyelisihi mereka dalam manasik kecuali dalam mengenal beliau akan wukuf di Masy'aril Haram, sebagaimana Quraisy melakukannya di masa jahiliyah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengubah itu, beliau melewati Muzdalifah dan tidak wukuf di sana. Beliau bertolak hingga hampir mendekati Arafah. Ada dalam manasik Rasulullah SAW mengubah beberapa perkara yang ada di zaman jahiliyah. Namun secara global Rasulullah SAW menetapkan apa dari manasik secara global itu juga ada dalam Islam. Maka ini bukan termasuk perkara jahiliyah. Bukan termasuk perkara jahiliyah lagi yang disebut itu, tapi perkara Islam. Ya. Jadi tidak serta-merta ya kalau misalnya dalam Islam ada kaidah yang menunjukkan bahwasanya itu perkara Islam bukan jahiliyah, maka bukan jahiliyah. Sekarang gini aja jemaah. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin. Karena musyrikin Majusi terutama, mereka itu membiarkan panjang kumis dan menghilangkan jenggot. Ya. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk membiarkan jenggot. Taib. Ya. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang kenyataannya banyak orang Yahudi dan banyak orang Nasrani jenggotan. Apakah itu menunjukkan bahwasanya ketika kita jenggotan kita menyerupai orang Yahudi dan Nasrani? Antum kalau lihat pendeta Nasrani banyak yang jenggotan. Antum kalau melihat Rabbi Yahudi banyak yang jenggotan. Lebat juga, mirip orang Islam. Cuman pecinya beda. Coba kalau mereka pakai songkok Nusantara, ya dikira orang Muslim Nusantara, ya. Nah terus gimana dong? Ada beberapa orang mengatakan berarti kita nggak usah jenggotan, karena kalau kita jenggotan itu mirip sama orang Yahudi. Salah. Ketika dalam Islam sudah ada nas menunjukkan ini perintah Rasulullah SAW, walaupun orang jahiliyah melakukannya, walaupun orang Nasrani melakukannya, maka itu bukan perkara mereka lagi, melainkan ini perkara amalan Islam. Begitu. Nah sekarang
Contoh lain. Salat dengan sendal, apa hukumnya? Ayo Pak, ya. Pernah dengar enggak Pak, salat dengan sendal? Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Nabi SAW dan para sahabat melakukannya. Biasa bahkan di masjid mereka melakukannya. Nah sekarang pertanyaan, dan itu salat dengan sendal, pakai sendal, salat sambil pakai sendal. Itu juga dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena mereka ketika ibadah tidak pakai sendal. Gimana Pak? Wah berarti kita nih kalau ke Masjid Baitur Rahman, ini Baitur Rahim atau Baitur Rahman ya? Rahman. Baitur Rahman, kita pakai sendal. Masuklah kita ke masjid pakai sendal. Padahal habis becek-beceknya di sana. Dengan alasan, ini pertama, ini perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, ini demi menyelisih orang-orang Yahudi. Ayo sok masuk. Berani atau enggak kira-kira? Dan apakah ketika masuk dan sholat pakai sendal berdosa atau enggak? Kita katakan bisa berdosa. Loh, kok bisa berdosa? Kan ini kan sunnah Nabi. Betul yang antum bilang itu adalah perbuatan Nabi, sunnah Nabi SAW. Betul. Tapi antum tahu kan di zaman Nabi SAW masjidnya gimana? Pakai karpet enggak? Jangankan karpet, lantai aja enggak, ubin aja enggak, melainkan apa? Melainkan tanah, ya. Apakah dengan sekarang semua masjid itu pakai karpet atau ubin, lantai marmer, apakah berarti syariat atau sunnahnya pakai sendal ketika sholat itu udah terhapus? Enggak, tetap ada sunnahnya. Cuma jangan sampai bertabrakan dengan kaidah syariat lainnya, yaitu bahwasanya masjid itu tempat yang dimuliakan dan jangan mengganggu orang lain ketika di masjid. Sekarang kira-kira kalau antum pakai sendal, apalagi sendal kamar mandi dipakai, subhanallah, masuk masjid dengan karpet, kira-kira mengganggu orang enggak? Itu pasti mengganggu orang. Maka kadang meninggalkan suatu sunnah demi kemaslahatan berjamaah itu adalah sunnah itu sendiri. Itu kaidah yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab lain, yaitu meninggalkan sunnah demi kemaslahatan bersama, terciptanya kemaslahatan bersama yang dianggap oleh syariat itu kemaslahatan, maka itu adalah sunnah itu sendiri. Itu kalimat ini Anda dapatkan dari Syekh kita, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam daurah beliau. Ya, kadang enggak selalu, kadang meninggalkan suatu sunnah demi kemaslahatan yang rajihah, kemaslahatan yang kuat atau kemaslahatan yang lebih besar atau kemaslahatan bersama, itu juga adalah sunnah itu sendiri. Ya, sunnah itu sendiri. Nah, maka orang kalau misalnya sekarang sholat enggak pakai sendal, itu tidak serupa dengan orang Yahudi, enggak disebut serupa karena ada kaidah Islam. Dan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hal itu diperbolehkan dan tidak masalah. Itu diperbolehkan dan tidak masalah. Tapi kemudian juga di antara yang ada di zaman jahiliyah dan Islam mengikrarkan itu juga, yaitu wakadiyatil maktuli bimi'atin. Kadiyatil maktuli bimi'atin, yaitu bayaran diat 100 ekor unta bagi orang yang terbunuh. Bayaran diat 100 ekor unta bagi orang yang terbunuh. Sekarang kalkulasi aja 100 unta itu berapa. Ini untuk qatl amd, yaitu pembunuhan yang disengaja. Bayar tuh 100 unta pembunuhnya itu kepada keluarga atau ahli waris pihak yang dibunuh. Itu di zaman jahiliyah ada. Di Islam itu juga diikrarkan dan diteruskan. Nah, berarti ini ada beberapa hal di zaman jahiliyah yang juga dalam syariat Islam dipakai. Karena itu baik gitu loh. Kemudian ada qasamah, wakal qasamah kata Syekhul Islam. Dan begitu juga dengan al-qasamah. Apa itu? Apa itu al-qasamah? Nah, di sini ada dalam fikih, ikhwan, jemaah sekalian rahimakumullah. Ada istilah-istilah dari huruf qaf, sin dan mim. Ada namanya qasamah, kita mulai dulu dari yang lebih ringan. Ada yang namanya qasam dengan fathah huruf sin, qasam. Ada yang namanya qasm
qasmun dengan sin yang dimatikan, dan ada namanya qismun atau qismatun, ya qism atau qismah, dan ada yang terakhir namanya qasamah. Itu ada namanya qasamah. Jadi ada 4. Ada qasam, ada qasam, ada qism atau qismah, dan ada qasamah. Ini 4 hal yang berbeda dalam fikih. Ya, semua merujuk kepada masalah pembagian. Tetapi ternyata beda-beda. Pertama qasam. Qasam ini beda sendiri sebenarnya. Qasam maknanya al-halif, yaitu sumpah. Qasam maknanya sumpah. Dan itu ada hukum tersendiri dalam fikih Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah di Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bihadzal balad. Ya, fala uqsimu dan seterusnya. La uqsimu dalam ayat-ayat. La di sini bukan la nafiyah, bukan artinya tidak, bukan. La di sini, la kalau kata sebagian ulama itu la untuk mentakkid. La untuk menguatkan. Justru la di sini bukan tidak artinya, melainkan artinya adalah sesungguhnya. Maka la uqsimu biyaumil qiyamah artinya bukan aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, bukan, tapi justru sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Ya gitu. Ya, itu qasam namanya. Nah, manusia kita nih kadang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada fikihnya. Bahkan qasam itu bukan hanya di masalah bab fikih doang. Kadang qasam, sumpah itu juga ada di bab akidah. Makanya di kitab tauhid ya ada bab namanya al-halif bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah perkara jahiliyah dan ini suatu kesyirikan. Maka masalah bersumpah qasam itu ada fikihnya dan kadang berkaitan dengan akidah dan kekufuran atau bahkan kesyirikan. Ya begitu. Maka kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang berqasam, bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Gitu. Itu qasam, artinya sumpah. Kemudian ada yang namanya qasmun, qasm. Qasm, sinnya dimatikan. Maka ini artinya adalah yaitu pembagian malam untuk istri. Itu namanya qasmun. Dalam kitab-kitab fikih madhab, biasanya di kitab nikah ya atau di kitab sendiri disendirikan namanya kitab al-qasm. Kitab al-qasm yaitu membahas tentang fikih berkaitan dengan pembagian malam untuk istri-istri bagi yang berpoligami. Itu ada fikihnya di kitab fikih yang tebal itu ada itu. Cuman kita nggak pernah bisa bahas itu karena kita itu muter-muter di toharoh solat, zakat nggak nyampe, giliran nyampe nggak mudeng, puasa tahunan, haji ntar pas udah mau haji baru belajar, jual beli pusing karena saya bukan penjual, nikah cuma sekali nggak usah dipelajarin. Subhanallah ya, kita sebenarnya masih muqassir dan sangat sedikit ilmunya tentang fikih. Maka kitab atau bab al-qasam itu ada dalam kitab fikih. Pembagian malam untuk istri dan istri gitu dibagi malamnya. Itu ada fikihnya sendiri. Ya, itu qasam. Kemudian ada namanya qism atau qismah. Qism atau qismah ini berkaitan biasanya dengan mawaris atau faraid, yaitu hukum waris. Yang mana tiap orang memiliki qismah tersendiri. Baik dia mendapatkan warisan secara yaitu ashabul furud karena dia dominan atau emang udah ada ketetapannya, atau secara ta'sib yaitu bagian sisa ya atau lainnya. Maka ini qismah, pembagian ya, pembagian. Yang keempat ada qasamah. Nah, qasamah ini ada di zaman jahiliyah. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di zaman jahiliyah ada. Di syariat Islam ditegakkan juga, diselaraskan juga. Maka qasamah ini gambarannya begini. Dikatakan kepada orang-orang yang mendakwa, ya wali orang yang terbunuh itu kan yang mendakwa, yang mengklaim bahwasanya ini fulan telah dibunuh. Bersumpahlah 50 kali atas salah satu dari kalangan yang terdakwa, yang tertuduh. Bila kalian bersumpah bahwa dialah yang membunuh korban dari kalian, maka bunuhlah dia. Ya, di sini
Kata Syekh Utsaimin, qasamah menyelisihi prinsip dasar. Karena menurut prinsip dasar, orang yang mengklaim itu harus membawa bukti. Ya, kata Nabi SAW, al-bayyinatu lil mudda'i. Orang yang mengklaim itu harus memberi bukti. Ya subhanallah, udah isya ya. Ya. Sedangkan orang yang menyangkal itu harus bersumpah. Ya. Namun sebaliknya di sini sumpahnya justru dilakukan orang yang mendakwa dan qasamah diposisikan sebagai sama seperti bukti. Oleh karena itu bila mereka bersumpah sebanyak 50 kali, lantas orang yang didakwa telah membunuh pun juga dijatuhi hukuman mati. Ya, kita lanjut nanti insyaallah pada azan. Taib, jadi qasamah yaitu ketika terjadinya kematian seseorang dengan indikasi terbunuh, maka pihak wali atau keluarga dari yang terbunuh itu merasa adanya indikator kuat siapa pembunuhnya sejatinya. Namun pengadilan tentu tidak serta-merta mengabulkan begitu saja tanpa ada bukti yang betul-betul kuat akan hal itu. Nah, kemudian pihak dari keluarga korban yang terbunuh, mereka menampakkan indikator yang kuat tentang itu. Kalau memang udah ada buktinya jelas ya, nggak usah pakai qasamah. Tapi ini nggak ada bukti yang konkret, hanya indikasi saja. Indikasinya apa? Adanya permusuhan. Selama ini cekcok misalnya, dan keluarga ini merasa bahwa inilah yang membunuhnya. Ya, ada permusuhan. Atau misalnya indikator lainnya, adanya ancaman melalui WhatsApp padanya ketika diperiksa HP korban, ternyata lagi ada ancaman. Cuman ancaman tersebut kan secara tertulis. Dan itu enggak bisa menjadi alat bukti yang kuat gitu loh. Karena alat bukti yang kuat itu harus ada saksi langsung melihat atau mungkin rekaman video yang kemudian akan diteliti di digital forensik atau semisalnya yang ternyata terbukti itu video bukan editan misalnya gitu. Nah, itu jelas bisa jadi alat bukti, tapi ini enggak bisa, enggak ada. Maka pihak keluarga korban kemudian dengan mereka merasa sangat yakin bahwa saya ini yang membunuh adalah fulan, maka dijadikanlah adanya qasamah, yaitu saksi dari pihak yang mendakwa, bukan saksi, atau maksudnya qasam, yaitu sumpah dari pihak yang mendakwa sebanyak 50 kali bahwa saya fulanlah, demi Allah fulanlah yang telah membunuh misalnya, dan seterusnya nanti kemudian keputusan pengadilan. Itu dalam Islam. Ya, dalam Islam seperti itu. Kalau dalam hukum pidana di Indonesia saya belum baca untuk masalah seperti ini ya. Wallahu a'lam. Maka semacam qasamah, kemudian manasik dan diat 100 ekor untuk untuk yang terbunuh dibunuh dengan sengaja. Maka ini semua tidak termasuk dalam lafal yang Rasulullah SAW sebut berada di bawah kakinya. Melainkan ini termasuk yang dalam Islam juga dilanjutkan. Karena apa yang dipahami dari makna perkara jahili adalah segala yang ada pada kaum jahili yang tidak ditetapkan oleh Islam. Jadi apapun perbuatan ibadah atau tradisi jahiliyah yang tidak ditetapkan oleh Islam, maka itulah yang disebut masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Adapun yang di jahiliyah ada, kemudian di Islam diterusin, ini menjadi syariat Islam, bukan perkara jahiliyah. Sehingga semua yang ada pada orang-orang jahiliyah termasuk dalamnya meskipun secara zatnya tidak dalam Islam. Al-Mukhlihan. Jadi tidak semua yang menjadi tradisi atau ibadah dan hukum di zaman jahiliyah tidak semuanya dikat oleh Islam. Ada yang kemudian diadopsi oleh Islam dan dibenahi dengan baik. Maka itu ya ada dalam Islam. Itu tadi contoh-contohnya, dan juga ada contoh-contoh lain yang tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala alam. Apakah ada pertanyaan di sini jemaah sekalian? Ada? Tidak. Kalau tidak, ada lanjutin sebentar. Juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ayyash bin Abbas bahwa Abu Husain Al-Misri, yaitu Abu Haytham bin Syafa, menceritakan, aku keluar bersama sahabatku. Kharajtu ana wa sahibun li yukna
Aba Amr, ada teman saya yang itu disebut dengan kunyah Abu Amir, Aba Amir. Yang mana rajulun minal ma'afir, dia seorang laki-laki dari kalangan ma'afir. Linusalli bi Ila, kami ingin salat di Ila, atau bisa juga disebut di Elia, Ya, Elia di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis. Elia di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis. Maka Elia ini juga ditafsirkan oleh sebagian dari pakar, Elia ini adalah Allah. Dan Elia ini ada sebutan untuk Tuhan di bahasa Ibrani, Elia. Ya, dan memang ya begitu maknanya, bisa maknanya Tuhan, Allah, sesembahan. Ya, Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengar nama para malaikat, Mikail, Jibril, Israfil, kemudian il lainnya itu dari kata Jibr dan il, dari kata Mika dan il, dari kata Isra dan Israel. Nah, Israel pun Bani Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Isra di sini bahasa Ibrani maknanya abd, yaitu hamba. Il yaitu Allah, hamba Allah. Abdullah, Israel itu maknanya Abdullah. Jadi Bani Israel adalah anak-anaknya Abdullah, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Maka itu il itu Ilya. Dan kalau di Arabin jadi ilah, seperti itu. Ya. Maka Ilya ini ada yang menafsirkan Baitul Maqdis, kalau itu nama kota. Salat di Ilya yaitu salat di Baitul Maqdis, kalau itu rumahnya Allah, rumah Baitilya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menafsirkan Ilya itu kalau dijadikan sebagai zat yang gaib, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, adapun yang menyampaikan tausiah saat itu adalah seorang lelaki dari Bani Azd yang dipanggil dengan nama Abu Raihanah. Salah seorang sahabat. Jadi Abu Raihanah itu salah seorang sahabat. Maka berkata Abul Husain, "Fasabaqani sahibi ila al-masjid, thumma radaftuhu fajalastu ila janbih." Kawanku ini mendahului, yaitu Abu Amir mendahuluiku ke masjid dan aku mengikuti lalu duduk di sampingnya. Ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau sempat mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Raihanah, yaitu sahabat Nabi itu?" Maka aku jawab, "Waduh, saya enggak sempat." Maka dia berkata, aku mendengarnya berkata bahwa Rasulullah SAW melarang dari 10 hal. Yang pertama, beliau melarang al-washr. Al-washr itu mengikir gigi. Gigi dikikir. Ya, untuk zinah, yaitu untuk perhiasan. Ya. Gigi dikikir untuk perhiasan. Jadi dibuat-buat seperti perhiasan. Kemudian juga al-washm, yaitu membuat tato. Dilarang. Kemudian an-natf, mencabut rambut tertentu, yaitu rambut alis. Ya. Jadi di sini ada namanya natf. Natf itu mencabut rambut, gitu kan. Itu namanya natf. Makanya kalau ketiak itu di natf, bukan dikerok, bukan dikos, digunting, bukan pula di halq, dicukur atau dikerok, bukan, tapi di natf, dicabut. Ketek itu, bulu ketek dicabut, Pak. Iya, bukan digunting. Selesai kajiannya. Baru kita ngomongin tentang bulu ketiak langsung selesai. Gimana Imam? Antum mau nerusin, kita mau nerusin atau antum mau sholat langsung gak apa-apa. Jangan sampai Anda pas kajian antum tiba-tiba langsung ke sini terus sholat ya. Natf. Lanjut sedikit ya. Natf ini adalah mencabut rambut, maksudnya rambut alis, atau natf di sini mencabut rambut ketika terkena musibah sebagai bentuk niyahah, ya, meratap. Ini dilarang. Kemudian juga yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang sesama lelaki tidur bersama tanpa kain penghalang. Maksudnya adalah jangan salah paham. Sesama pria laki-laki tidur tanpa satu selimut tanpa busana. Bukan berarti tanpa penghalang, berarti ini pakai baju biasa gitu, nggak ada penghalang, itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya satu selimut biduni hail, tanpa penghalang.
yaitu tanpa ada helai kain. Ya, baik satu selimut atau mungkin berduaan tanpa selimut, itu berdua tanpa busana, itu ya jelas nggak ada akhlak, ya itu keterlaluan. Pun demikian juga wanita tidur bersama tanpa adanya busana yang mereka pakai atau semi busana, maka itu nggak boleh. Ya, beliau melarang seorang laki-laki menjadikan sutra lebih dari 4 jari di bagian bawah atau tepi pakaiannya. Yaitu pakai pakaian sutra lebih dari 4 jari ukurannya. Atau memasangnya pada kedua pundaknya sebagaimana bangsa Ajam. Jadi untuk memamerkan kewibawaan, pakaian, kehormatan, di sini ada sutranya gitu supaya mengkilapkan di sini. Nah, gitu. Ya. Kalau misalnya punya pangkat, di sini pakai benang sutra yang mengkilap sehingga kelihatan, maka ini dilarang. Beliau juga melarang perampasan, yaitu menyerang kaum muslimin. Melarang menaiki kendaraan beralaskan kulit harimau, itu enggak boleh karena najis dan juga karena sum'ah atau karena ujub, ya. Dan hanya memakaikan cincin kepada penguasa. Dan hanya memakaikan atau memakaikan cincin hanya kepada orang penguasa saja, yaitu menjilat penguasa. Ya, dalam hal ini menjilat penguasa, maka ini enggak boleh. Itu hal-hal tersebut tidak boleh. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut terhadap hal-hal ini insyaallah, yang mana ini ada kaitannya dengan masalah jahiliyah. Insyaallah kita lanjut lebih rinci lagi pada pertemuan mendatang yang mungkin 2 bulan lagi, ya, karena bulan depan kita Ramadan tidak bertemu. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan lainnya insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.